Ya, pemirsa, meski masih dibayangi pandemi COVID-19 yang menekan pasar global, indeks harga saham gabungan masih bergerak positif di pekan pertama semester 2 tahun 2020. Peningkatan tertinggi pada frekuensi transaksi harian sebesar 7,44%. Pandemi virus corona atau COVID-19 masih menjadi faktor utama yang menekan ekonomi global termasuk pasar saham di tanah air. Meski demikian, memasuki pekan pertama semester 2 tahun 2020, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih mampu bertahan dalam tren positif. Peningkatan tertinggi data mingguan pasar terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian yang hanya sebesar 7,44% menjadi 570.412.000 kali transaksi dibandingkan pekan lalu yang hanya sebesar 532.777.000 transaksi. Kapitalisasi pasar juga mengalami peningkatan 1,46% atau sebesar 5.759,763 triliun rupiah dibandingkan pekan lalu yang hanya sebesar 5.676,933 triliun rupiah. Kemudian disusul dengan rata-rata volume transaksi harian yang meningkat 9,86% menjadi 7,16 miliar unit saham dibandingkan pekan lalu yang hanya sebesar 7,94 miliar unit saham. Namun demikian, rata-rata nilai transaksi harian pasar di bursa menjadi 6,434 triliun rupiah dari pekan sebelumnya 7,008 triliun rupiah. Sementara itu pada akhir pekan lalu investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar 93,40 miliar rupiah. Sedangkan sepanjang tahun 2020 jual bersih asing tercatat sebesar 16,140 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo. Ya, Pak Franky, tadi sudah disampaikan informasi menarik begitu. Di pekan pertama, semester kedua 2020, IHSG masih menunjukkan tren yang positif. Proyeksi Anda, bagaimana sebenarnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan paling tidak sampai dengan akhir tahun? Kalau sampai akhir tahun sebenarnya ini ada dua versi ya, Pak. Ya. Jadi sekarang banyak orang yang mengatakan kalau market itu sudah berbeda dengan ekonomi. Di mana ekonomi masih lesu, market udah naik karena ada ini ya sentimen, valuasi, stimulus dan sebagainya. Yes. Jadi ini ada dua pertanyaan jadinya. Satu, is the market the leading economic indicator? Atau the market memang sudah deviate from the economy. Apakah market adalah leading indicator? Jadi kalau misalnya market leading indicator, maka saat ini market sudah naik, tetapi nanti ketika marketnya, nanti sampai setengah ketika ekonominya tiba-tiba ketemu vaksin, ya memang harganya sudah naik, harganya sudah di atas, investor yang tidak berani beli barang ketinggalan. Oke. Nah, itu skenario pertama. Yeah. Nah, skenario kedua adalah yaitu banyak orang yang mengatakan market deviate from the economy. Ekonomi lagi turun, market udah naik. Sooner or later market akan turun kembali mengikuti ekonomi. Nah, jadi ada kedua hal itu. Kalau menurut saya indeks itu kemungkinan kalau misalnya market is the ultimate leading indicator, indeks itu bisa ke 5.200 sampai 5.600. Nah, akan mengikuti pola the new normal. Jadi investor ya boleh membeli di saat-saat seperti ini. Tetapi kalau di skenario kedua, ya kemungkinan indeks bisa ya kembali ke 4.400 atau 4.200, kira-kira seperti itu. Oke, jadi, semoga kita akan berjalan di skenario yang pertama, menuju 5.200 sampai dengan 5.300 di akhir tahun 2020 nih ya Pak Franky ya. Iya, kita mengharapkan terbaik. Ya, Oke, Pak Franky, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan, kemudian analisis yang menarik. Semoga ini bermanfaat juga bagi investor maupun traders di pasar modal hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Franky. Terima kasih Pak Pras, thank you. Ya pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami di Market Opening.